Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara webinarnya Okta Invest Sama Berjangka. Nah, pekan ini merupakan pekan yang sangat seru karena terbilang pekan yang penuh dengan rilis data kalender ekonomi daripada bank-bank sentral. Yang paling terutama ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar itu adalah pengumuman suku bunga bank sentral daripada Amerika Serikat, kemudian BOJ dan juga BOE. Tetapi fokus utama itu akan terletak pada pengumuman suku bunga bank sentral Fed. Otomatis nanti pada saat dirilis, kita tuh sebagai trader harus bisa mengantisipasi kemana nih kira-kira pergerakan market. Katakanlah ada emas di situ, ada minyak di situ, ada forex, kemudian juga ada Wall Street. Nah, disinilah kita akan meminta guideline atau bocoran dari Pak Radit. Oke, mungkin Pak Radit bisa masuk. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Raditya Wibowo dari tradingclinic.id. Gitu. Nah, sore ini seperti biasa, kalau ada momen penting terkait dengan Pampel, FOMC, seperti biasa kita akan ada webinar yang mana dalam webinar ini akan mengantisipasi kondisi pergerakan pasar terkait dengan FOMC yang akan dirilis pada tanggal 18 Desember atau tanggal 19 Desember waktu kita pukul 2 dini hari gitu ya. Tapi seperti yang telah disampaikan oleh Bro Yosi tadi ya, terkait dengan kondisi market yang terjadi saat ini, bukan hanya The Fed saja, namun juga banyak bank sentral lain yang juga mengagendakan tentang kebijakan tingkat suku bunga. Nah, oke, nggak perlu berlama-lama, Ya, kita langsung saja masuk ke poin-poin pentingnya. Namun sebelum kita bicara panjang tentang antisipasi pasar terhadap FOMC meeting tanggal 17-18 Desember ini, seperti biasa, ada disclaimer yang tentunya Anda sangat harus pahami dan Anda harus ketahui. Gitu. Oke. oke. Nah, seperti biasa kita akan membahas tentang beberapa hal yang juga turut berpengaruh terhadap fluktuasi pergerakan dolar, baik menguatnya maupun melemahnya mata uang dolar. Kalau kita bicara tentang prospek pelemahan mata uang dolar, ada beberapa hal yang sekarang ini menjadi tren utamanya. Yang pertama terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi dari Amerika yang dikaitkan oleh para pelaku pasar terhadap kebijakan tingkat suku bunga yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang data-data fundamental ekonomi yang dirilis dari awal bulan Desember ya, contohnya salah satunya adalah non-farm payroll yang ternyata mengalami peningkatan lagi, bergerak di atas 200.000 lagi, kendati di bulan sebelumnya sempat mengalami penurunan. Ini masih menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika masih dalam posisi yang solid. Jadi alasan ini belum cukup kuat mendorong pergerakan indeks dolar untuk kembali melemah terhadap regional currency maupun sektor komoditas seperti itu. Nah, kemudian selain dari rilis data fundamental ekonomi dan kebijakan tingkat suku bunga dari Fed sendiri, kita masih akan juga mengamati bagaimana fluktuasi pergerakan harga minyak dunia yang terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah saat ini, terutama bagaimana gejolak geopolitik yang terjadi di Suriah yang baru-baru ini juga turut berpengaruh terhadap uh, terjadinya peningkatan permintaan surveillance seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara poin pertama dan poin kedua, itu sangat berpengaruh terhadap yield obligasi dari pemerintah Amerika. Memburuknya pertumbuhan ekonomi pasti akan mendorong pergerakan nilai obligasi dari yield obligasi dari pemerintah Amerika cenderung mengalami penurunan. Nah, ini faktor ini yang terus Anda harus perhatikan yang dapat berpengaruh terhadap potensi melemahnya indeks dolar. Nah, selanjutnya kita bicara tentang potensi penguatan mata uang dolar yang dipicu oleh yang pertama naiknya obligasi Amerika. Nah, faktanya kalau kita perhatikan dari sisi fundamental yang masih cukup solid, disertai dengan rencana pemangkasan tingkat suku bunga dari The Fed yang akan dilakukan oleh The Fed sendiri ya pada tanggal 19 Desember nanti, yang prediksinya sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar dengan pemangkasan 25 basis point, itu telah diantisipasi oleh pasar sebesar 97%. Jadi kondisi pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi 25 basis point pada tanggal 19 Desember nanti pukul 2 dini hari telah diantisipasi oleh pasar 97% berdasarkan market watch dari Chicago Mercantile Exchange seperti itu. Nah, kondisi itu yang kemudian membuat para pelaku pasar bergeser pantauannya. Bukan lagi pada pemangkasan saat ini yang sudah didiskon oleh pasar, namun apa yang akan dilakukan oleh The Fed di awal tahun nanti. Seperti itu. Nah,
ini akan menjadi bahasan kita yang sangat menarik. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan prospek pertumbuhan ekonomi Amerika jangka menengah dan jangka panjang, yang kemudian berkaitan dengan prospek pemangkasan tingkat suku bunga tahun 2025 seperti itu. Nah, yang ketiga, poin yang dapat menguatkan mata uang dolar adalah dampak dari kebijakan fiskal yang akan diterapkan oleh Donald Trump sebagai kandidat terpilih Presiden Amerika yang akan dilantik pada bulan Januari nanti. Faktanya belum dilantik aja udah beberapa kebijakan fiskal udah mengalami peningkatan ya terhadap terutama terhadap kaitannya dengan perang dagang antara Amerika dengan China yang mana itu berpotensi untuk mengalami peningkatan beban pajak impor seperti itu. Nah, ini yang juga akan memicu terjadinya potensi peningkatan inflasi dan membuat Federal Reserve terhambat dalam prospek pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, kembali lagi kalau kita bicara tentang tingkat suku bunga, kita juga harus mengamati dari waktu ke waktu bagaimana progres pertumbuhan ekonomi Amerika. Nah, kalau kita bicara tentang prospek pemangkasan suku bunga, sebenarnya bukan hanya Amerika saja yang sekarang ini memangkas tingkat suku bunga, namun banyak bank sentral seperti hanya Bank of England ya, European Central Bank, kemudian ada beberapa bank sentral lainnya seperti yang kemarin pangkas suku bunga secara agresif juga ya, karena aja ya 50 basis point terakhir ya, dan Swiss ya, yang juga pangkas tingkat suku bunga 50 basis point juga, karena memang mengantisipasi kebijakan fiskal dari Trump ini juga memberikan satu dampak terhadap potensi pelemahan regional currency atau US dollar. Jadi kalau dibandingkan, ternyata dari negara-negara G7 ini tingkat suku bunganya Amerika masih tergolong tinggi, bro. So itulah yang membuat dolar cenderung bertahan terhadap regional currency. Gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita lanjutkan. Nah, tadi kita membahas tentang pergerakan harga minyak dunia, ya kan? Yang menjadi salah satu komponen terhadap rencana The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Nah, kenapa kita angkat masalah harga minyak dunia ini? Karena memang kondisi inflasi Amerika itu tidak terlepas dari yang namanya harga minyak yang turut berpengaruh terhadap faktor inflasi tadi. Nah, sementara harga minyak ini juga berpengaruh terhadap geopolitik yang terjadi saat ini. Ya. Nah, terutama terhadap Syria begitu ya, kemudian terhadap embargo yang dilakukan oleh negara barat ke Rusia yang juga turut berpengaruh menghambat suplai minyak dunia, yang juga rencana pemangkasan produksi yang diperpanjang oleh OPEC hingga tahun depan bulan April. Nah, ini akan menjadi hambatan utama buat The Fed untuk memangkas tingkat suku bunganya. Kenapa? Karena minyak punya peran besar, punya komponen besar terhadap inflasi Amerika. Seperti itu. That's why kita punya satu outlook terhadap potensi pergerakan harga minyak dunia. Jangka pendek ini kami melihat masih punya peluang untuk mengalami kenaikan di pola trend channelnya. Ini mungkin akan menguji level 73.80. Oke, ya kan? Tapi kalau break level tersebut karena alasan terbatasnya supply, kemudian pemangkasan produksi oleh OPEC, kemudian embargo kepada Rusia, dan itu besar kemungkinan dia bisa, kalau break level 7380, dia bisa menguji area sekitar 78 aja. Jadi saya pengen mengingatkan, JP Morgan pernah menyampaikan mereka punya outlook pergerakan harga minyak dunia mungkin akan bergerak dalam range hingga awal tahun, bergerak dalam range antara 80 hingga 70 seperti itu. Bila mana break 7380 ya, besar kemungkinan akan coba double topnya di bulan Maret ya. Maret ya, mungkin akan dicobanya lagi untuk menuju level 78 seperti itu. Jadi range tradingnya 80 hingga 70 seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu ancaman buat negara-negara yang sedang menurunkan tingkat suku bunga karena faktor kenaikan harganya yang turut berpengaruh terhadap inflasi. Nah, namun kalau area 7380 nggak break ya, karena memang sekarang ini bukan hanya Amerika saja yang menjadi fokus global ya, tapi juga negara-negara Eropa terkait dengan krisis geopolitik yang terjadi di Prancis, kemudian di Jerman, yang juga turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, yang kemudian orang mulai menggesernya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa yang mulai memburuk, yang kemudian juga bisa berpengaruh pada turunnya tingkat permintaan sektor energi. Ini bisa mendorong pergerakan harga minyak bila tidak melewati level 7380, ini dia akan menuju ke ada sekitar
di bawah 70 lagi, terutama level psikologisnya adalah di 66, kalau break level itu mungkin akan coba tes ke area 60. Gitu. Namun dengan kecenderungan yang ada, kami masih melihat adanya peluang untuk break level 7380. Jadi kesimpulannya range untuk jangka pendek itu 7380 sampai dengan 60. Ya, Oke. gitu. Jadi critical point-nya 7380. Kalau break, range-nya bergeser antara 80 hingga 70-an. Oke, sekarang kita bicara tentang rencana Federal Reserve sendiri terkait dengan program pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau kita lihat pada grafik ini adalah merupakan proposal dari Federal Reserve terkait dengan program tahun 2024 tahun 2025. Gitu. Jadi tahun 2024 hampir bisa dipastikan akan closing dengan pemangkasan suku bunga 75 basis point berarti kan ya. Dari 5,5%, 5,25% ke 5,5% sekarang ini kalau mau dipangkas lagi, jadi 4,5% hingga 4,75% gitu ya. Dan artinya teladan ekspektasinya. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa 25 basis point telah diantisipasi oleh pasar. Sehingga yang menjadi clue utamanya adalah apa yang akan dilakukan oleh The Fed pada agenda bulan Januari nanti, kemudian pada agenda bulan Maret nanti, dan kapan mereka akan memangkas tingkat suku bunga lagi, dan bahkan tahun 2025 nanti kira-kira mereka akan pangkas berapa besar. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan fiskal Trump itu sangat besar sekali. Banyak orang melihat, banyak orang memprediksi, banyak fund manager memprediksi bahwa kebijakan Trump ini akan memicu terjadinya inflasi. Dan kita melihat bahwa agresivitas The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga di tahun 2025 tidak seagresif di tahun 2024. Sehingga kita melihat bahwa acuannya mungkin besar kemungkinan mungkin akan terjadi pemangkasan paling banyak 3 kali dengan kisaran 75 basis point. Dengan catatan inflasi masih mendekati di angka sekitar 2-3%. Oke, data-data penunjangnya untuk kita bicara ke arah sana tentunya kan harus kita lihat ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan data kita di Chicago Mercantile Exchange Group dari pooling yang ada, terus 97% pasar mendiskon itu. Jadi pemangkasan tingkat suku bunga itu seharusnya memberikan dampak negatif terhadap mata uang yang negara yang akan memangkas. Namun pasar itu bereaksi sebelum berita itu keluar. Jadi ketika berita itu keluar, pasar udah over antisipasi namanya gitu. Oleh sebab itu kita harus mengantisipasi secara bersama. Nah, itu yang pertama. Kemudian di bulan Januari, tanggal 29 Januari, itu akan ada FOMC meeting lagi, yang probabilitasnya besar kemungkinan mereka tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga. Karena probabilitas pemangkasan suku bunga yang ada dari data Chicago Mercantile Exchange hanya 16,6% di sana akan terjadi pemangkasan suku bunga. Kemudian pada pertemuan bulan Maret, baru probabilitas kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga lagi itu baru akan terjadi. Dengan kemungkinan 81%. Kayak gitu. Ya. Jadi pada pertemuan Januari, Februari, besar kemungkinan nggak ada pemangkasan suku bunga. Jadi besar kemungkinan kalau kita bicara tentang rencana pemangkasan suku bunga dan pergerakan indeks dolar, di awal-awal tahun kelihatannya indeks dolar akan menguat terhadap regional currency. Kayak gitu. Itu yang perlu Anda waspadai secara bersama. Nah, kalau kita bicara tentang indeks dolar, kita juga akan ungkap lagi. Gitu. Nanti kita akan coba korelasikan dengan Mas, bagaimana fluktuasi pergerakan indeks dolar dan kebijakan moneter dari pemerintah Amerika ini terkait dengan kondisi pergerakan market. Oke, nah ini program prospek kebijakan tingkat suku bunga hingga akhir tahun 2025. Jadi suku bunga akan dipertahankan hingga akhir tahun 2025 di angka 3,75% hingga 4%. Ini berdasarkan dari proposal dari Federal Reserve sendiri. Gitu. Kalau kemarin mereka banyak bicara tentang kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga hingga di bawah 3% dan seterusnya, besar kemungkinan itu belum akan dilakukan di tahun 2025. Gitu. Jadi suku bunga akan dipertahankan seperti yang kita bilang ya, kalau misalnya bulan Desember dipangkas artinya kan 4,5% jadi ya suku bunganya ya. Bila mana ada pemangkasan suku bunga lagi tahun depan, jadi bottom out-nya untuk support Federal Fund rate-nya masih di angka sekitar 3,75 hingga 4%. Jadi mungkin yang akan dilakukan pada bulan Maret akan dilakukan lagi bulan Juni, akan dilakukan lagi bulan September kalau lihat probabilitasnya ini. Gitu. Tapi itu juga masih melihat kondisi pergerakan dari market. Sebenarnya ini yang menjadi kondisi uncertainty ya,
ketidakpastian pasar itu muncul karena faktor geopolitik. Kalau kita bicara tentang fundamental, pemangkasan suku bunga yang terjadi saat ini itu karena faktor turunnya inflasi, bukan karena kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi atau resesi. Begitu. Itu satu hal yang harus dicatat oleh teman-teman semua. Nah, ini cara membacanya data ini, jangan bingung-bingung. Di situ kan ada probabilitas tertinggi 33,2% ya, di angka 3,75%. Jadi belum 50% ya. Paling banyak The Fed tahun 2025 akan pangkas suku bunga 3 kali lagi. Paling banyak. Itu pun kemungkinannya belum di atas 50%. Jadi bisa jadi hanya 1 atau 2 kali, bergantung dari kondisi pasar. Gitu. Kecuali kalau probabilitas ini meningkat di atas 55%, misalnya menjadi 60% atau 70%, baru itu artinya kemungkinan itu akan terjadi dengan rencana pemangkasan 3 kali lagi dengan besaran 75%. Tapi kalau semakin menurun 33, 30 atau 25, besar kemungkinan itu justru hanya akan terjadi 1 atau 2 kali pemangkasan. Ini cara membacanya. Gitu. Apakah mungkin ke area 3,5% ke 3,75%? Mungkin, tapi kemungkinan itu kecil. Apakah mungkin ke 3,25 atau ke 3,5%? Mungkin, tapi kemungkinan itu semakin kecil. Jadi probabilitas tertinggi itu di angka 3,75 hingga 4% untuk tingkat suku bunga di tahun 2025. Sementara ini. Ya. Dan poinnya tadi ya, baru akan dipangkas lagi mungkin Maret. Gitu. Jadi masih ada Januari, masih ada Februari, itu masih ada peluang terhadap indeks dolar untuk mengalami penguatan. Nah, oke. Nah, ini kita akan bicara secara detail. Tadi kan gambaran secara gamblang tentang pergerakan harga minyak dunia. Ini prospek pergerakan teknikalnya. Sekarang harga minyak dunia faktanya di angka sekitar di 70 sampai 71 dolar per barel, begitu kan. Nah, besar kemungkinan seperti yang kami sampaikan, kalau dia nggak break 7380, besar kemungkinan dia akan membentuk satu pola break triangle dengan potensi penurunan ke area 60. Namun besar kemungkinan kalau kita perhatikan dengan faktor demand and supply tadi, kemudian faktor embargo dan sebagainya, besar kemungkinan dia bisa menguji level 7850. Jadi ancaman terhadap tinggi inflasi juga masih cukup besar, dan kemudian juga membuat Federal Reserve mengurungkan niatnya untuk tidak terlalu terburu-buru untuk memangkas tingkat suku bunga. Nah, ini terhadap harga minyak dunia. Nah, ini kalau sebagai data penunjangnya ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ini masih match dengan planning the Fed untuk memangkas tingkat suku bunga di tahun 2025 di angka 3,75% ya. Itu sebagai dot plot yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Sebagai forecast dari rencana pemangkasan tingkat suku bunga hingga tahun 2025 seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah dot plot dari anggota FOMC meeting sendiri. Yang kalau kita perhatikan di tahun 2025 memang sesuai dengan apa yang telah digambarkan di dot plot sebelumnya atau di hasil dari pooling sebelumnya, bahwa kebanyakan dari anggota FOMC menginginkan pemangkasan suku bunga di area sekitar 3,75 hingga 4%. Jadi telah match tadi itu. Tadi probabilitas tertinggi dengan 33, sekian, dengan tingkat suku bunga di tahun 2025 di angka 3,75% ke 4%, itu telah confirm gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini salah satu data penunjang kenapa kita melihat indeks dolar akan menguat di tahun 2025. Dengan prospek pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih sedikit, yang kemudian disertai dengan minat beli terhadap yield obligasi pemerintah Amerika, terutama di angka di tenor 10 tahun, mengalami peningkatan di tahun 2025, ini memberikan satu indikasi bahwa dolar besar kemungkinan akan menguat di tahun 2025. Volumenya mencapai level rekor tertinggi. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, 2026, tahun 2023 yang cenderung mengalami potensi penurunan, besar kemungkinan yield obligasi Amerika akan mendorong indeks dolar untuk kembali mengalami satu potensi penguatan. Jadi obligasi dilelang terus. Nah, selanjutnya ini adalah nilai yield untuk treasury untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang prediksinya terus mengalami peningkatan. Baik itu di obligasi jangka pendek untuk 2 tahun, tenor 2 tahun, kemudian jangka menengah di tenor 5 tahun, kemudian di atas obligasi jangka panjang di atas 10 tahun dan 30 tahun, cenderung semuanya mengalami peningkatan. Nah,
Kalau kita bicara tentang inflasi, kita bicara tentang suku bunga, kita bicara tentang kebijakan suku bunga, kita nggak terlepas dengan bicara tentang inflasi ya, gitu ya. Nah, faktanya baru-baru ini kalau kita perhatikan, data inflasi Amerika itu cenderung mulai ketemu bottom out-nya gitu, dan cenderung mengalami potensi rebound. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, terutama Federal Reserve, yang kemudian mereka cenderung lebih berhati-hati untuk memangkas tingkat suku bunga mereka. Karena kebijakan fiskal yang kemudian berpengaruh terhadap inflasi, baik itu CPI utama maupun core inflation, untuk core CPI ya, yang cenderung udah mulai menemukan bottom out-nya, kemudian bergerak untuk kembali mengalami peningkatan seperti itu. Kalau di garis biru itu, kalau kita perhatikan itu untuk CPI utama, kemudian garis kuning itu adalah garis biru untuk core CPI, untuk garis kuningnya adalah CPI utamanya gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu acuan dari The Fed untuk menentukan arah kebijakan moneter ini. Betul sekali. Nah, kita bicara inflasi, kemudian kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Yang seringkali menjadi concern oleh The Fed ya, terkait dengan kebijakan kita sendiri ini sekarang ini adalah masalah tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Kalau kita bicara tingkat pengangguran sekarang ini udah bergerak lagi di angka sekitar 4,2%. Terakhir kan 4,1, kemudian pada rilis FOMC non-farm di awal bulan kemarin mengalami peningkatan hingga 4,2%, namun dia punya non-farm masih berada di atas 200 ribu ya, masih dalam kategori cenderung moderate untuk tingkat penganggurannya. Kalau kemarin sempat mengalami penaikan di angka 4,3%, kemudian turun di angka 4,1, kemudian saat ini di angka 4,2, kita melihatnya dalam kondisi moderate. Sehingga catatan kita di kuartal keempat tahun 2024, kecenderungan untuk laporan tingkat penganggurannya masih moderate seperti dengan kecenderungan naik. Karena apa? Karena suku bunga tadi dipertahankan di level tinggi. Nah, kemudian dari sisi tren inflasi cenderung naik dalam catatan kami. Yang sebelumnya sempat mengalami penurunan di angka sekitar 2,6%, sekarang sudah rata-rata bergerak di angka 2,7% untuk PCE inflation, yang jadi standar The Fed untuk melihat apakah perlu pembahasan mengenai pemangkasan suku bunga atau tidak dipangkasnya suku bunga menjadi acuan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi real GDP secara keseluruhan, rata-rata masih bertumbuh antara sekitar 2,8%. Jadi masih sangat kuat sekali pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi secara inflasi cenderung meningkat, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi dari sisi pasar tenaga kerja moderate, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi dari sisi tingkat permintaan domestiknya masih mengalami peningkatan. Jadi secara keseluruhan masih oke gitu pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kita bicara tentang bagaimana kondisi kebijakan moneter yang juga dipengaruhi oleh prospek tingkat suku bunga. Sekarang kita coba bicara tentang bagaimana kondisi pergerakan indeks dolar. Nah, ini tadi nih. Tadi kan kita udah bahas tuh bahwa Desember ini udah hampir pasti 25 basis point dipangkas. Januari nggak ada pemangkasan. Februari nggak ada FOMC meeting. Maret baru ada FOMC meeting, ya kan? Nah, besar kemungkinan. Secara teknikal kami melihat, bila mana nanti pasar melihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga berlanjut, dengan kemungkinan besar, indeks dolar bisa mengalami potensi penurunan ke arah sekitar 105 ribu. Risikonya ke sana. Tapi kalau confirm nih, Jerome Powell ngomong bahwa besar kemungkinan Januari tidak ada pembahasan pemangkasan suku bunga, kita masih melihat adanya kebijakan yang lebih ke arah hawkish. 107 kalau break, targetnya 107.70 untuk indeks dolarnya. Next target 108 hingga 110. Hati-hati ke arah sana. Kalau indeks dolar ke arah sana, maka kita tahu sendiri bagaimana dampaknya terhadap regional currency, terutama mata uang euro yang mereka juga pangkas suku bunga, pound sterling, kemudian Swiss, kemudian mata uang lainnya seperti Japanese yen dan sebagainya, itu besar kemungkinan juga bisa mengalami depresiasi atau pelemahan terhadap angka. Nah, sejauh ini dengan kemungkinan yang ada, yang mana harga minyak cenderung masih naik, kebijakannya lebih ke arah hawkish, kami melihat penurunan indeks dolar ini terbatas di area sekitar 105.80. Dengan kemungkinan besar mungkin akan menuju ke area sekitar 170. Kalau kita nggak bicara tentang geopolitik, emas tentunya akan terdampak turun dalam hari ini.
Itu poin pertamanya. Tapi kalau kita udah bicara tentang geopolitik, kondisi Syria memanas dan sebagainya, besar kemungkinan indeks dolar akan mengalami penguatan, emas pun juga bisa mengalami penguatan. Seperti yang terjadi pada minggu kemarin gitu ya. Dolar kuat, emas kuat, mata uang euro anjlok, pound sterling semuanya anjlok. Itu ciri-ciri faktor geopolitik yang dominan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini produk favoritnya orang-orang ya, terkait dengan emas. Tadi kita udah bahas tentang kemungkinan pergerakan kebijakan moneter di pemerintah Amerika yang akan pakai suku bunga. Jadi kalau kita bicara tentang teknikal sekarang ini di weekly technical lagi ada di daily technical lagi ada pola bearish. Kemarin waktu mengalami kenaikan, penutupan pasar gagal menembus level psikologis 2722 atau double topnya. Sempat naik bikin lompatan harga ke 2725 ya. Namun penutupan gagal di area di bawah level 2000, di atas level 2222. Ini yang kemudian kita perhatikan sebagai area strategis double top untuk kemudian menguji level penurunannya ke area sekitar 2610-an. Hati-hati. Nah, jangka pendek kami melihat kalau dia secara teknikal break 2642 ini critical point. Kalau break area itu target pertamanya 2610. Hati-hati. Tapi kalau break area 2610, nah, double bottomnya yang kemarin dicoba pertama kali turun pada saat Trump terpilih kemarin ke 2536 itu mungkin akan dicoba. Namun jangka pendek ini, jangka menengah ya, kami melihat strong supportnya masih di area sekitar 2500. Oke. Sementara kenaikannya kalau malam ini dia break 2662 mungkin akan menguji ke area 2680. Dan bukan tidak mungkin akan membentuk pola triple top area 2720. Jadi malam ini saya nggak break 2662, hati-hati. Anda harus antisipasi pergerakan. Nah, skenarionya seperti itu kira-kira. Kalau lihat pergerakan indeks dolar yang punya peluang naik ke 2770 lagi atau bahkan ngebreak dari sana ke 2000 ke 108 50-an atau 110-an, ya besar kemungkinan ini bisa mendorong pergerakan emas tertekan. Dengan catatan faktor geopolitik di Syria tidak memanas lagi. Dengan catatan itu, ya, kira-kira gambarannya demikian. Nah, ini bulan Januari Trump akan dilantik, ya kan? Dia janjinya dalam 24 jam akan selesaikan masalah Ukraina dan masalah Timur Tengah gitu. Seperti itu banyak orang melihat bahwa hati-hati mungkin akan terjadi koreksi agak besar di pergerakan emas. Kita lagi untuk menuntun pergerakan yang agak cenderung menuntun pergerakan cenderung turun karena indeks dolarnya mulai gitu. Nah, dengan skenario itu kami melihat level psikologis 2685 pada minggu ini akan menjadi level strong resistance pergerakannya. Kalau misalnya Anda mau masuk pasar untuk antisipasi jual mungkin di area-area sana gitu ya. Dengan orientasi target seperti yang kami sampaikan 2610-an dengan batasan resiko tentunya kalau dia break level 2685 potensi penguatannya mungkin akan menuju level 2722. Jadi konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin mendekati Januari kami melihat sifatnya akan terbatas. Begitu. Sifatnya akan terbatas termasuk di Syria. Kenapa? Karena saya perhatikan di situ ada pengaruh militer Rusia ya. Pada saat terjadi penyerangan di Syria terkait dengan pemimpin yang lama gitu ya, mereka nggak terlalu melakukan satu respon. Kelihatannya sudah terjadi pembicaraan di belakang layar. Itu yang harus ada antisipasi secara bersama. Ini yang menjadi poin kita dan menjadi produk favorit bagi opet trader sekalian, sama yang trading emas gitu ya. Yang menjadi akhir dari pembicaraan kita. Mungkin ada pertanyaan dari auto trader sekalian terkait dengan market. Ada nih Pak. Pertanyaan dari Pak Hadrianto. Selamat sore Pak Hadrianto. Selamat sore Pak Hadrianto. Satu, dengan prospek pemangkasan yang mungkin dilakukan oleh The Fed sebanyak 3 kali tahun 2025 seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemana kira-kira Pak arah emas terlepas daripada faktor geopolitik? Jadi gini ya,
minggu lalu nih, ketika kita bicara tentang geopolitik, yang terjadi itu apa? Dolar menguat, emas menguat, ya kan? Semua regional currency melemah semuanya, kayak gitu kan? Seharusnya secara teori, ketika dolar menguat, emas itu seharusnya turun. Gitu. Jadi kalau kita lihat prospek indeks dolar mengalami potensi penguatan, kalau faktor geopolitiknya reda, emas seharusnya turun. Kalau kita bicara tentang faktor teknikal ya, minggu ini strong resistennya di area sekitar 2685. Kami melihatnya ke arah sana. Jadi setelah FMC meeting, sebelum FMC meeting mungkin skenario-nya, mungkin penetrasinya kalau kita perhatikan di daily technical, masih pada pola bearish di daily technical ya. Potensi penurunannya mungkin akan menguji level 2643, kalau break level itu akan coba tes double bottomnya di area sekitar 2613 sampai 10-an. Ya kan? Kalau misalnya setelah FOMC meeting swing ke 2685, besar kemungkinan itu sifatnya terbatas. Kalau nggak break level 62, 2662, hati-hati mungkin akan melanjutkan penurunannya menuju level 2500. Ya, ada pertanyaan lagi? Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Marisa. Selamat sore Bu Marisa. Selamat sore Bu Melissa. Kenapa Amerika Serikat di tahun 2025 punya peluang menurunkan suku bunga, sementara emas kok bisa turun Pak? Apa tuh? Oh, ya. Padahal kalau suku bunga diturunkan seharusnya emas naik gitu ya. Iya. Banyak orang tahu seperti itu ya. Itu benar. Tadi kita bahas tentang rencana pemangkasan suku bunga yang masih punya peluang 3 kali lagi dilakukan. Maksudnya itu bahwa emas mengalami kenaikan gitu ya. Betul. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi saat ini berbeda dengan pada saat krisis moneter pada tahun 2008, 2009 atau bahkan 2020 waktu pandemi. Pemangkasan yang dilakukan oleh The Fed pada saat itu alasannya adalah pertumbuhan ekonomi yang memang lagi anjlok, lagi resesi. Sehingga besar kemungkinan suku bunga akan dipangkas mendekati angka 0. Nah, ini yang memicu terjadinya inflasi gitu. Nah, itu yang memicu terjadinya alih investasi dari sektor perbankan lari ke emas yang nggak punya imbal hasil. Karena inflasi tinggi ya, untuk mengimbangi inflasi adalah emas. Gitu. Nah, sekarang ini pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi di tahun 2024 ini beda kondisinya dengan ketika krisis ekonomi karena subprime mortgage tahun 2008, ketika krisis ekonomi karena faktor pandemi tahun 2020, ini kondisinya berbeda. Pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi sekarang ini karena alasan turunnya inflasi, yang kemudian suku bunga disesuaikan gitu. Jadi tidak ada alasan yang besar buat para pelaku pasar untuk membeli emas dengan agresif karena alasan kekhawatiran inflasi. Kenapa? Karena inflasi terkendali di sini. Udah mendekati angka 2%, bahkan udah di bawah 3% sesuai dengan target The Fed di tahun 2024, tahun 2025. Kecuali kalau penurunan suku bunga di bawah inflasi, nah itu baru bisa memicu terjadinya aksi beli emas lagi. Nah, ini faktanya, pengendalian tingkat suku bunga ini sudah menyesuaikan kondisi inflasi yang terkendali tadi di angka 2-3% tadi. Sehingga suku bunga di tahun 2025 ditargetkan di angka 3,75 hingga 4%. Itu alasannya. Makanya kita harus memahami kondisi yang terjadi di pasar. Sehingga kondisi tersebut tidak membuat investor besar untuk agresif melakukan pembelian emas. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Pak Anwar. Selamat sore Pak Anwar. Bila saya memiliki posisi buy di 2714, exit strateginya seperti apa bila harga emas cenderung turun seperti yang Bapak informasikan barusan? Posisi buy di 2714 lagi floating ya. Sekarang harga di 2650 sampai 60-an ya. Betul. Oke, exit strateginya kalau menurut kami, nah, potensi pergerakan harga emas dengan beberapa program kebijakan fiskal Amerika memang punya peluang untuk mengalami penurunan.
Namun penurunan tersebut mungkin akan sedikit terhambat atau terbatas karena rencana pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi besar kemungkinan penurunan harga emas besar kemungkinan nggak akan terjadi secara signifikan gitu. Anjlok signifikan gitu. Itu karena faktor geopolitik yang mereda kemudian anjlok signifikan. Sementara ini kami melihatnya belum terjadi ke arah sana. Mungkin akan terjadi secara gradual. Nah, faktor poinnya kan di gradual. Kalau misalnya dia coba lagi nih ke area sekitar 2610 nggak break, kemungkinan akan menguji ke area sekitar 2685. Ya, mungkin strategi yang cukup efektif averaging di area sekitar dekat area sekitar 2615-an gitu. Averaging. Tapi ketika buy di bawah, batasi resikonya aja untuk posisi buy barunya. Misalnya kalau break level 2610, ya di 2000 break 2600 batasi resiko mungkin Anda bisa cut loss posisi sana gitu untuk posisi barunya tadi dengan melakukan posisi logging baru seperti itu bisa dilakukan kayak gitu. Nah, atau mungkin kalau mau lebih aman lagi, tunggu double bottomnya di area 2536 baru action lagi untuk lakukan aksi buy di sana. Bisa lakukan hal yang seperti itu. Nah, sementara ini menjelang FOMC meeting kan kita belum tahu kondisinya seperti apa. Ya lebih baik karena belum terlalu jauh di area 2714, sekarang di area 2660-an ya Anda lakukan aksi sell aja atau locking posisi untuk sementara ini untuk menghindari ketidakpastian pasar kayak gitu. Itu kira-kira solusi. Jadi biarkan pasar dipastikan bahwa kebijakan The Fed akan seperti apa. Sebelum itu pasti lakukan proteksi posisi seperti ini. Oke, mungkin gitu dulu Ya, untuk hari ini. Jadi sekian untuk webinar Okta Invest Sama Berjangka saat ini. Ya tidak pernah bosan-bosannya kami sampaikan untuk selalu menyingkapi apa saja sih yang terjadi sepanjang berita makroekonomi, berita mikroekonomi, ya kan? Karena juga memang sebentar lagi juga mau liburan Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa kita ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya buat Okta Traders sekalian. Semoga tahun ini menjadi batu pijakan yang lebih sukses di tahun depan. Betul ya, betul. Ya gitu. Oke, terima kasih. Nah, Ya. Oke, itu dulu dari kita. Saya Raditya Stewo dari tradingclinic.id. saya Yosi dari Okta Invest Sama Berjangka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore.